jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega jauh Bamanapur di Samantara Bamanapur di Samantara Katamu lawanlah Adinda Adinda iman di dadara Samalaya iman di dadara Samalaya. Sayang sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang 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 sifat tokaan makai go gorokan sayang sajojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pasangan Selakung. Penghormatan saya kepada ibu-ibu yang telah berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara diseminasi hari ini. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini adalah diseminasi yang akan dilakukan oleh salah satu dewan guru kita yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran CGP Angkatan 11. Jadi hari ini yang akan melakukan diseminasi adalah Ibu Marlina, yaitu mengenai diseminasi tentang budaya positif. Kemudian sebelum acara kita mulai, seperti yang biasanya kita ajarkan kepada anak-anak kita, sebelum memulai suatu acara ada baiknya kita meningkatkan nasionalisme kita. Untuk itu hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu diminta kesediaannya untuk berdiri sebentar. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
kepada Bapak Ibu. Jadi silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk menghemat waktu kita akan langsung memasuki acara disimulasi hari ini. Kepada Ibu Marlina, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji berserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sudah memberi kesempatan kepada kita pada hari ini sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat beri salam kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa umat manusia ini dari alam kebodohan kepada alam berilmu pengetahuan yang seperti yang sudah kita rasakan sekarang ini. Baiklah Ibu Bapak, penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu yang saya banggakan, Ibu Guru Hebat SD Negeri 3 Pesanga Sebahrung yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan selama 1 jam ke depan. Terima kasih yang tak terhingga untuk rekan-rekan hebat semuanya yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan meluangkan waktu dalam program kegiatan guru penggerak yang sedang saya jalani sekarang ini. Baiklah, ibu-ibu hebat semuanya, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah kita yang akan kita terapkan kepada peserta didik maupun yang harus kita terapkan untuk diri kita sendiri maupun untuk murid-murid kita. Ibu hebat semuanya, perkenalkan ini adalah fasilitator saya, Ibu Noviana SSI MNGL, dan pengajar praktik saya, Ibu Cucut Satria Barona MPD, yang selalu mendampingi saya pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan Kabupaten Biren Provinsi Aceh, angkatan 11 Provinsi Aceh. Iya, baik Ibu, maaf, angkatan 11. Dekat. Bisa dekat? Ini merupakan fasilitator saya dalam pembimbingan selama saya menjadi pendidikan guru penggerak angkatan 11 untuk Kabupaten Biren Provinsi Aceh. Baiklah, ibu-ibu hebat semuanya, ini merupakan latar belakang dari diseminasi saya pada hari ini, yaitu sekolah ibarat tanah tempat bercocok tanam. Maka guru berusaha menjadikan lingkungan sekolah menjadi tempat menyenangkan bagi murid untuk tumbuh sebagaimana kodratnya. Karena murid digerakkan sebagai tumbuhan, sehingga murid mampu menerima dan menyerap pembelajaran bila sekelilingnya merasa nyaman. Nah, ini merupakan latar belakang dari kegiatan saya pada hari ini. Kemudian tujuan aksi nyata dari penerapan budaya positif ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri untuk menumbuhkan motivasi intrinsik warga sekolah dalam berperilaku. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di sekolah kita sudah banyak sekali pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan yang menunjang penerapan budaya positif di sekolah kita. Seperti setiap pagi kita menyambut siswa kita di pintu gerbang sekolah, bersalaman, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan seperti upacara bendera, senam kebugaran,
usaha. Ini merupakan pembiasaan-pembiasaan positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita, ibu-ibu semuanya. Selanjutnya, dalam budaya positif ini ada beberapa nilai. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, adanya keyakinan kelas. Yang keempat, budaya positif yang harus kita tumbuhkan adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang selanjutnya, restitusi segitiga restitusi. Ini semua adalah penerapan yang ada dalam budaya positif yang kita terapkan nantinya. Ya. Baiklah ibu-ibu semuanya, dari keseluruhannya konsep utama modul budaya positif yaitu adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian adanya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita perhatikan ibu hebat semuanya, ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, coba ibu perhatikan semuanya, apa saja di sini yang termasuk ke dalam pembelajaran dengan paradigma baru yang saya rasa sudah kita terapkan di sekolah kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana ibu-ibu semuanya? Ya, ini merupakan penumbuhan paradigma baru, yaitu dengan menerapkan profil pelajar Pancasila yang pastinya ada beberapa item dalam profil pelajar Pancasila, yaitu adanya beriman bahwa pada Tuhan yang Maha Esa. Iya, betul sekali ibu. Terus ibu, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalarkisif, dan mandiri. Ini merupakan semuanya adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang alhamdulillah kita sudah menerapkan di sekolah kita, ibu-ibu semua. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, demikian pembelajaran yang dituntut dalam profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat minat anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita tidak memaksakan lagi anak untuk mengikuti kemauan kita, apa yang kita mau, tetapi anak-anak itu bebas merdeka dalam belajar dan merdeka dalam menemukan sendiri kebutuhan dia sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, karena pendidikan ini harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak serta-merta seperti pembelajaran yang terdahulu, tetapi harus kita sesuaikan, berinovasi terus, siswa-siswanya itu menjadi anak yang kreatif dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman, yang itu semua tidak bisa kita tolak maupun kita hapus dalam keseharian anak-anak didik kita. Nah, yang kedua, di sini ada disiplin positif. Nah, siapa dari rekan-rekan ibu semua yang mau membacakan apa itu disiplin positif? Nah, silakan ya Bu Zarna Wilis, luar biasa.
Baik, saya akan bacakan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah pembiasan-pembiasan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sendiri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Demikian. Terima kasih Bu dan Milis, luar biasa sekali. Jadi disiplin positif ini pembiasaan hal yang baik. Alhamdulillah di sekolah kita ibu hebat semuanya, kita sudah menerapkan disiplin positif. Iya. Berarti disiplin positif ini termasuk dalam perilaku, karakter, apakah itu muridnya maupun dari guru dan semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi sebagai pendidik di sini kita harus bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin. Di sini kita lihat peserta didik itu dituntut untuk disiplin. Kita sebagai guru juga harus memulai dari diri kita sendiri untuk bisa disiplin, sehingga kita menjadi teladan, menjadi contoh untuk murid-murid kita ke depannya. Dalam keseharian kita sebagai pendidik, timbulkan dulu dari dalam diri kita seorang guru contoh yang baik, contoh teladan, sehingga nanti murid-murid kita akan melihat, mengikuti seperti apa yang sudah kita tampilkan di hadapan murid-murid kita semua di keseharian kita, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, yang tentu saja nanti yang dapat dicontoh oleh murid-murid kita. Sehingga ketika murid itu mencontoh apa yang dilakukan oleh seorang guru, maka dalam diri murid itu juga akan terjadi perubahan yang signifikan. Sehingga murid-murid itu akan berubah menjadi anak-anak yang berkarakter dan berakhlak mulia yang baik, saya rasa ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari peran kita sebagai guru ya, menjadi panutan, teladan untuk murid-murid kita. Nah, kemudian kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Setiap kita manusia itu punya kebiasaan kebutuhan dasar kita. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana ibu-ibu yang dikatakan dengan di sini kebutuhan kita dalam bertahan hidup sebagai manusia di lingkungan kita? Gimana? Ada yang mau memberi komentar? Mungkin kalau kebutuhan hidup kita kait dengan memenuhi kebutuhan sandas, pangan gitu ya. Iya. Salah satunya. Iya. Kemudian berkeluarga, Iya. hubungan sosial. Betul sekali, luar biasa Ibu Mariati ya. Jadi bertahan hidup di sini kita dalam kehidupan itu mempunyai keturunan, mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan kita ya. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada lagi ibu yang mau berbagi di sini bagaimana yang dikatakan dengan rasa kasih sayang dan rasa diterima kita sebagai manusia dalam hidup kita, dalam bermasyarakat maupun di lingkungan sekolah kita. Bagaimana ibu-ibu hebat semuanya? Ada? Mungkin seperti ini Bu ya, kalau kasih sayang itu yang paling utama menurut saya. Iya. Itu dari keluarga. Iya. Dan kalau seorang anak merasa kurang diperhatikan atau misalnya anak-anak dari keluarga yang berkebun
Iya. Itu kan sudah pasti anak merasa kurang kasih sayang. Kebiasaan kalau anak-anak kurang kasih sayang itu akan mencari perhatian, ya. Itu yang paling utama pada anak. Kalau di rumah dia kasih sayangnya terpenuhi, itu secara tersendirinya sikap anak-anak akan baik, karena tidak ada yang merasa tidak ada yang kurang dari dia, karena kesalahan biasanya akan terjadi karena adanya pemberontakan. Pemberontakan itu kalau kasih sayang kurang, anak-anak pasti akan berontak, kan? Iya, luar biasa sekali Bu Rosina. Terima kasih wawasannya ya untuk kita semua. Jadi kita dalam lingkungan keluarga itu memang kebutuhan kasih sayang itu adalah paling utama. Ibu-ibu hebat semuanya. Karena dasar dari seorang murid itu adalah di lingkungan keluarganya. Kemudian dia baru ke lingkungan sekolahnya dan bermasyarakat dengan masyarakat sekitar. Nah, apabila anak-anak itu kasih sayangnya terpenuhi, maka dia akan mudah dalam bersosialisasi, baik itu di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Ya, alhamdulillah sekali ya. Semoga ke depan kita bisa mendidik generasi-generasi semua, generasi kita, generasi ke depan yang mempunyai kasih sayang yang cukup dan bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Alhamdulillah ya, luar biasa, ibu hebat semuanya. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Nah, di sini murid-murid kita punya kekuasaan diri ya untuk bertahan ya dalam sebagai seorang manusia. Kemudian juga manusia itu butuh kebebasan. Nah, bagaimana ibu-ibu yang dikatakan dengan butuh kebebasan kita sebagai manusia itu, ataupun nanti murid-murid kita dia membutuhkan kebebasan. Kebebasannya bagaimana di sini? Apakah dia harus semau dia dalam belajar? Bagaimana menurut ibu-ibu hebat semuanya? Ya, Ibu Taruna Wilis, bagaimana? Ini kalau menurut saya Bu ya. Iya. Kalau kebebasan itu misalkan kebebasan dia memilih hal yang misalkan si A itu sukanya ke bola. Iya. Dia lebih menonjol di bola. Nggak bisa kita fokus dia harus belajar misalkan IPA, dia harus khusus di IPA, nggak boleh itu. Karena lebihnya dia di olahraga, apa bola atau apa. Nah, itu suatu kebebasan juga. Kita harus memberi kebebasan kepada siswa. Itu menurut saya. Betul sekali, luar biasa Bu Taruna Wilis. Itulah namanya kebebasan terhadap murid ya, ibu-ibu hebat semuanya. Bahwa murid itu belajar dengan rasa merdeka ya, sesuai bakat minat ya, dilakukan sesuai bakat minat Ibu Taruna Wilis. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan. Kita manusia itu butuh senang ya, butuh enjoy ya, dan butuh refresh tentunya dalam kehidupan ini. Bagaimana ini tanggapan Ibu hebat tentang kebutuhan dasar manusia di kebutuhan kesenangan? Ada yang mau berbagi Ibu di sini? Silakan. Silakan siapa Ibu hebat semuanya yang mau berbagi? Mati. Ya, ini kebutuhan kesenangan. Kalau menurut saya kebutuhan dasar manusia terkait kesenangan berarti kita boleh kaku. Kalau boleh kaku ya, dalam arti terkadang ada saat-saat kita butuh seperti yang bilang tadi, kita perlu jalan-jalan kah, atau untuk refreshing kemana seperti itu. Jadi itu untuk kepuasan diri sendiri, untuk kesenangan diri. Karena kalau misalnya kita agak kaku, fokus kepada sesuatu, misalnya terlalu fokus harus belajar, ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak terpenuhi. Iya. Jadi demikian. Terima kasih Bu Mariati, luar biasa ya. Ya, silakan Bu Rosina menambahkan. Kalau menurut saya lagi, kesenangan itu besar kaitannya dengan kebebasan. Iya. Kalau seseorang tidak bebas, tidak merasa terkekang, pasti kesenangan itu tidak akan muncul. Iya. Tapi kalau seseorang baik dalam keadaan belajar, bukan sedang kesenangan biasanya kan banyak
besar kaitannya dengan kalau senang-senang bermain. Iya. Nah, kalau sudah bermain itu sudah senang. Iya. Tapi menurut saya kesenangan itu bukan hanya dari segi bermain, asal seseorang merasa bebas, baik pun sedang belajar atau sedang melakukan pekerjaan yang berat tapi Iya. tidak terkekang, Iya. otomatis seseorang akan merasa senang. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Rekan-rekan hebat semuanya, luar biasa ya. Luar biasa pemaparannya. Berarti Ibu hebat semuanya. Kebutuhan dasar manusia ini kelimanya berhubungan. Nah ya, ibu-ibu hebat. Karena di sini ketika kita memperoleh kebebasan pasti kita akan harus dasari dulu dengan rasa senang. Kalau kita tidak senang, bagaimana kita merasa terkekang, kita tidak bebas. Nah, dari situlah akan memperoleh dari kebebasan itu akan memperoleh sebuah kesenangan dan kenikmatan yang luar biasa yang akan kita dapatkan ketika kita berada di sekolah maupun lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar kita ketika kita bermasyarakat. Ya, luar biasa ya. Luar biasa dari ibu-ibu hebat semuanya. Selanjutnya, ya kita sekarang ke posisi kontrol guru. Nah, ini adalah yang paling yang paling kita menjadi sebuah permasalahan di dalam jenjang pendidikan kita. Itu saya rasa ya. Yang 5 ini silakan Ibu. Siapa mau membaca apa saja kontrol guru yang harus kita yang sudah biasanya diterapkan dijalankan oleh guru-guru kita semuanya. Ada posisi kontrol guru apa saja Ibu dan Lina, posisi kontrol guru yang sudah kita lihat selama ini? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir penyedia. Tapi biasanya kita di sini masih sering memposisikan diri kita sebagai penghukum. Penghukum. Ya, terima kasih yang luar biasa ya. Ya, itu tidak bisa kita elak dan tidak bisa kita hindari. Ini adalah posisi-posisi kontrol guru yang sedang kita jalani sekarang ini, yang sedang kita hadapi. Nah, dari kelima ini kita nanti ibu guru hebat semua akan melihat yang manakah yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri terhadap murid-murid kita. Nah, di sini sekarang coba ibu perhatikan semuanya. Siapa yang mau praktekkan? Boleh ibu. Boleh ibu praktekkan. Di sini ada dikatakan posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum. Bagaimana sih yang dikatakan guru itu sebagai penghukum selama ini? Siapa yang bisa memberikan yang bisa berbagi untuk kita semua tentang yang dikatakan sebagai posisi guru adalah sebagai penghukum. Silakan. Penghukum berada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Iya. Terlambat lagi. Ya, selanjutnya yang sudah kita lihat di sini ibu guru hebat ya. Berarti yang penghukum itu adalah bagaimana kita seorang guru itu menghadapi murid-murid kita dengan tingkah seperti ini, dengan sikap seperti ini yang kita tunjukkan oleh seorang guru. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui ini bahwa ini tidaklah baik untuk kita seorang guru, maka pelan-pelan bisa kita hindari. Ibu-ibu guru hebat semuanya, kita lihat perbandingannya. Bagaimana kalau saya menjadi penghukum? Bagaimana respek dari murid saya? Ataupun ketika saya menjadi pembuat merasa bersalah, bagaimana nanti dengan siswa saya? Ini bisa kita bandingkan mana yang lebih bagus kita terapkan dalam kehidupan anak-anak kita di sekolah nanti. Nah, seperti ini. Mundur.
Bagaimana kalimatnya ibu-ibu guru hebat semuanya? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini kata-kata kasar yang sering diposisikan oleh guru itu sebagai penghukum. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Bagaimana? Mungkin murid itu akan marah, mendendam atau bersifat agresif, tidak menentu. Ketika dia berhadapan dengan temannya, dengan kita guru, bahkan dia merasa tidak baik-baik saja mungkin di kelas ya, ketika dia sudah dimarahi oleh gurunya. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret bukunya atau meja tulisnya. Karena saking kesalnya, saking marahnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, mungkin murid itu melihat motor atau mobil bapak guru yang memarahi dia tadi. Apa yang dia lakukan? Dia akan menggores kendaraan dengan paku atau apa saja dilakukan, memecahkan kaca dan lain-lainnya. Itulah akibat dari anak-anak yang kita posisikan diri kita itu sebagai penghukum, maka dia akan punya rasa dendam terhadap kita. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, ibu. Siapa ibu yang bisa berbagi bagaimana kalau membuat merasa bersalah? Posisi guru itu supaya membuat rasa bersalah. Ada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Iya, kita memelas, tetapi sebenarnya kita menanamkan rasa bersalah kepada siswa kita. Kita memelas, lemas, bawah gitu kan. Iya, betul sekali ibu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali membicarakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sama kamu, Andi. Iya, ibaratnya seperti itulah. Maka murid itu merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Nah, di sini posisinya juga kita berarti menenangkan merasa dia buruk, ya? merasa dia buruk, merasa dia salah dengan perbuatan dia. Merasa dia gagal Iya, menyenangkan hati gurunya. Murid yang baik yang menyenangkan hati gurunya. Iya, betul sekali ya. Hasilnya apa? Nanti kita mempersiapkan diri supaya membuat merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, seperti itu ibu, murid hebat semuanya. Kemudian, nah ini posisi kita sebagai teman. Ini pasti sering kita terapkan terhadap peserta didik kita. Guru-guru hebat semuanya. Nada suara kita ramah, akrab, bercanda, ya. Bahasa tubuh kita merapat pada murid, mata dan senyum dengan penuh ceria dan senang, ya. Seperti ini ada kalimatnya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid yang sikap guru seperti ini? Ada keakraban ya. Iya, memang bagus kita terapkan, tapi nanti
yang harus dilakukan bila terlambat. Nah, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Iya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Apakah Bapak, apakah Ibu-ibu semua pernah merasa ada di posisi pemantau? Pernah? Nah, kalau nggak siap jangan pulang. Iya, berarti kita sudah menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau ibu-ibu guru hebat semuanya ya. Apabila ibu-ibu ada melakukan hal-hal yang demikian, tadi kita termasuk ke dalam posisi kontrol pemantau. Nah, kemudian hasilnya apa sih? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, bagaimana ibu-ibu hebat semuanya? Ada tidak kita berperilaku di posisi kontrol sebagai pemantau yang selama ini kita jalani untuk murid-murid kita? Sering, iya. Emang bagus kita sebagai mengarahkan muridnya, tapi cuma ini adalah ada sisi negatifnya untuk muridnya juga ya. Nah, kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Nah, posisi kontrol yang kelima itu ada manajer. Nah, di sini yang dikatakan sebagai posisi kontrol manajer itu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, siapa di sini ibu-ibu yang bisa membacakan sebentar bagaimana sih lakon perilaku kita yang berdasarkan dengan posisi kontrol manajer seperti ini? Iya, bagaimana Bu Rahmi? Ya, bagaimana posisi kita sebagai manajer Bu Rahmi? Ya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa pulang sekolah dimulai? Pak, jam 7. Iya. Ya, kamu Jadi kamu terlambat. kira-kira bagaimana kamu akan diperlakukan masalah ini? Memperbaiki masalah ini. Memperbaiki masalah ini. Iya. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu Bisa? bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya menghargai kamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid? Ya, di sini setelah kita melihat dialog antara guru dan murid ini, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Nah, di sini kita memberikan solusi kepada murid itu sendiri untuk menemukan, ya. Ya, kita bukan hanya dari kita, tetapi kita memberikan murid itu untuk mendapatkan solusinya sendiri, ya, dari dirinya sendiri. Nah, begitu Ibu ya. Pada posisi manajer, maka seorang guru itu harus tulus ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendang gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini hebatnya posisi manajer. Bukan kita saja yang menentukan keputusan, tapi murid itu bisa mencari jalan keluar permasalahan yang dia lakukan sendiri. Nah, bagaimana ibu-ibu hebat semua?
dari kelima posisi kontrol ini. Apa yang bisa kita perbaharui dari kita seorang guru setelah kita mempelajari kelima posisi kontrol seorang guru. Nah, itu mungkin bisa menjadi PR untuk kita guru sebagai seorang guru. Bagaimana tinggalkan sikap kita terhadap murid kita. Alhamdulillah luar biasa ya, ibu-ibu hebat semuanya. Nah, di sini kita lihat bagaimana yang dikatakan dengan penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ya, seperti tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau penghukum itu menunjuk ya, ataupun menyindir, kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan terhadap murid. Kemudian kalau sebagai teman itu membuatkan alasan untuk murid. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Dan yang terakhir manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja dengan pertanyaan yang kita ajukan bisa menghasilkan sebuah solusi bagi murid itu sendiri. Nah, menemukan sendiri. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Ini dia identitas yang gagal dan satu lagi Bu Mariati, identitas berhasil atau sukses ya, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah kasus ibu-ibu hebat semuanya. Nah, ini langsung terjadi misalnya di sekolah kita. Nah, ini kasus langsung tentang posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Iya. Nah, contoh kasusnya, siapa ibu yang membacakan slide pertama? Contoh kasusnya? Ya, silakan ibu. Contoh kasus guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersifat seenaknya, tertawa dan tidak menghindar kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan lama sambil mengatakan mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, nanti bawa garis bawahi ya, apa di sini. Nah, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Nah, itu ya, mengelas ibunya ini. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, seperti itu ya murid-muridnya ya. Nah, kemudian coba kita lihat slide kedua. Keesokan hari, Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat, rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Nah, Bu Eni itu ya, hebat sekali dia ya. Nah, ibu-ibu semua
semuanya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti Ibu kita diskusikan kembali. Sekarang kita ice breaking dulu. Nah, Ibu biar tidak lusuh ya, kita ice breaking dulu. Nah, apa aja boleh? Konsentrasi. Kita diajak. Kita diajak. Profil pelajar Pancasila, biar kita tambah semangat. Karena kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila ya. Ayo Ibu semuanya kita lakukan ice breaking. Berdiri semuanya Ibu biar kita bergerak sebentar untuk melakukan ice breaking. Ayo Ibu semuanya. Yang sedang profil pelajar Pancasila aja Bu Mariani. Nah, ini Yang tadi. siapa ini? Iu. Ini. Ya, ini. ya, Iya, bawah tadi. Ya, yang di bawah tadi. Ya, ini. Nah, yes. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih semangat Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa ya semangatnya ibu-ibu SD 3 Pesanan Simblangkung. Nah, kita lanjut ibu-ibu hebat ya. Siap. Nah, jadi tadi kita sudah membacakan kasus Vivi dan Natalia. Sekarang saya ingin bertanya dari kasus tadi, kira-kira apa Ibu ya yang terjadi? Misalnya di posisi kontrol apa tadi Ibu Santi? Kalau Ibu Santi menurut saya berada di posisi sebagai manajer. Ibu Santi ya, karena kayaknya kan Ibu Santi ya. Ya, Kalau Ibu ini berada pada posisi membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Ya, boleh ya, betul sekali Bu Dalina. Di situ bisa sebagai teman ya, juga sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, Posisi kontrol. Posisi kontrol merasa iya, ya posisi kontrolnya berarti tadi sebagai teman juga sebagai pembuat
guru-guru dalam menghadapi muridnya. Next. Ya. Nah, sekarang berikutnya ibu-ibu hebat semuanya ada keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah kelas yang diyakini bersama guru dan murid. Nah, dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan guru. Apakah kita semua kedisiplinan murid? Ya, maaf. Apakah kita di sini sudah melakukan membuat keyakinan kelas? Ibu-ibu hebat semuanya? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi setiap kelas kita sudah membuat keyakinan kelas, yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, bersikap abstrak. Nah, ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga di kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Saya yakin ibu-ibu guru hebat semuanya sudah melakukan hal-hal seperti yang kita tayangkan ini. Nah, ini ketika saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya di kelas 6. Nah, ya, selanjutnya kita beranjak ke segitiga restitusi. Nah, silakan Ibu Dalina membacakan apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Iya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 ibu semuanya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menaikkan keyakinan. Nah, di sini kita lihat saja ya. Dalam menstabilkan identitas ini ada beberapa kalimat-kalimat. Nah, bisa diperhatikan bisa beberapa kalimat-kalimat yang menandakan bahwa itu adalah dalam segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu Ibu. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Nanti kita akan seperti itu ketika kita melakukan dengan siswa kita, ya, diskusi dengan siswa kita. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak, Ibu tidak tertarik siapa yang salah. Nah, tapi kita akan mencari solusi dalam permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menstabilkan identitas murid kita. Next. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, kita juga menemukan beberapa kebutuhan ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, seperti ini buku kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah, maka pertanyaan seperti ini, apakah kalimat-kalimat seperti ini, mungkin terdengar asing ya, namun kita mengatakannya dengan nada tanpa menghakimi. Dan tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, ini dia kalimat-kalimat. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, pertanyaan ini udah yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, ini ya pertanyaan-pertanyaannya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini masuk ke dalam menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi itu ya. Nah, di sini penting untuk menanyakan ke anak. Nah, penting kita tanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Nah, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses,
bertanggung jawab, atau bisa dipercaya. Nah, kebanyakan anak-anak kita akan mengatakan seperti apa ibu-ibu hebat semuanya. Nah, ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apa ya yang akan dilakukan oleh murid-murid kita? Nah, bagaimana mereka mengatakannya? Bagaimana mereka menjawab? Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya. Nah, pasti mereka akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, ibu-ibu hebat semuanya. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, jadi ibu-ibu hebat semuanya lagi ya, dalam segitiga restitusi ini ada 3 iya, komponen utamanya, tahapannya ya. Menstabilkan identitas sudah kita lihat tadi. Bagaimana pertanyaannya, kalimat-kalimat seperti apa yang bisa kita berikan ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, semua itu ada rujukannya ya. Bagaimana ketika kita memposisikan diri kita, bagaimana cara kita menghadapi ya kan permasalahan siswa yang kita hadapi sehingga kita bisa menemukan jalan keluarnya. Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kita bisa kembali ke menanyakan keyakinan. Bagaimana keyakinan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas ketika di awal ajaran baru itu kita sudah menyusun keyakinan kelas. Nah, iya. Bagaimana ibu-ibu semuanya di nomor 1 ini menstabilkan identitas bagaimana Bu? Ada yang kurang, ada yang kurang misalnya dalam kalimat-kalimat seperti apa yang belum kita mengerti. Berarti menstabilkan identitas itu adalah stabilize the identity ya. Pada dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Nah, ini di sini ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, ini dia kalimat-kalimatnya ya, supaya lebih reflektif. Nah, bagaimana berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ini merasa bagaimana ya kita supaya guru ini Mungkin lebih ke kasusnya Bu, satu itu di dalam kelas. iya boleh. Misalnya siswa kita di dalam kelas, misalnya satu kasus dia melempar tas kawan misalnya. Iya. Mungkin nanti bisa kita ketika pendampingan, ketika kita melakukan restitusi untuk menstabilkan dia, kan pertama lagi marah nih, kita stabilkan dia dulu. Iya. Mungkin lebih ke situ ya. Iya, benar sekali. Dalam kita mencari solusi permasalahan dalam segitiga restitusi, yang pastinya ini yang utama sekali nanti akan kita ajukan kepada murid-murid kita. Kalimat-kalimat seperti inilah ibu hebat semuanya. Dengan terus memojokkan dia. Iya, betul Dia sekali. sedang merasa bersalah, sedang merasa gagal, malah kita pojokkan. Kita Iya. mungkin bisa kita buat dia merasa sadar bahwa
salah itu memang kodrat manusia. Jadi dengan merasa bersedih, yang perlu kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki suatu kegagalan, itu kita bisa kasih semangat ya. Jangan langsung kita memang kamu tidak mampu. Iya. Jangan bisa tambah dengan Luar biasa. Ibu-ibu hebat semuanya. Ya. Iya. Sudah selesai ibu-ibu hebat semuanya. Alhamdulillah alamin. Terima kasih yang tak terhingga kepada ibu-ibu guru hebat semuanya, rekan-rekan saya yang saya banggakan, yang sudah menemani saya selama 1 jam untuk kegiatan diseminasi dari program guru penggerak yang sedang saya jalani sekarang ini. Hanya Allah yang dapat membalas ini semua. Saya minta maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Marlina. Mungkin ibu-ibu merasa lelah duduk di sini selama 1 jam, tapi kita semua bisa mengambil syafaat dari apa yang kita jalani hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di kegiatan kita di sekolah di hari-hari berikutnya. Terima kasih kembali kepada ibu-ibu. Saya selaku moderator juga meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Acara hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.